Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Nah teman-teman, kali ini kita akan membuat peci tapestry dengan motif seperti ini, menggunakan tapestry DC dengan motif dan warna bendera Palestina. Teman-teman bisa ganti warnanya dengan warna yang teman-teman suka ya. Untuk pecinya ini ukuran anak-anak, tingginya sekitar 15 cm, keliling pecinya berkisar antara 46 cm sampai 52 cm. Jadi masih cocok digunakan untuk anak-anak hingga usia 8 tahun. Dewasa juga bisa pakai, tapi harus sesuaikan lagi dengan keliling kepalanya teman-teman ya. Untuk dewasa dan remaja ini golongan small. Untuk tabel ukur kepala, ini teman-teman bisa lihat tabel yang saya sajikan di sini. Saya dapat dari pencarian di Google. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini adalah bagian part A yang sudah saya buat menggunakan kelipatan 12, berhenti pada R11 dengan jumlah DC-nya 132 DC ya. Kemudian diameternya sekitar 15 cm. Ukuran ini masih bisa berubah sesuai dengan benang yang teman-teman gunakan, helaiannya besarnya seberapa dan jarumnya nomor berapa. Kemudian bisa berubah juga kalau tarikan stitch teman-teman berbeda dengan yang saya. Kalau yang saya tinggi DC-nya itu sekitar 0,6 sampai 0,7 cm teman-teman, tarikannya kencang. Dan ini kan pakai katun small play atau jala PA juga bisa. Ini ya untuk part A nya. Mau ganti motif lain boleh, yang penting berhentinya di 132 DC, karena motif yang kita pakai ini kelipatannya itu kelipatan 6. Teman-teman boleh berhenti pada round manapun, asalkan jumlah stitchnya habis dibagi 6. Nggak boleh berkoma teman-teman, harus habis dibagi 6 ya. 132 ini dibagi 6 dapatnya 22 ya. Kita mulai ya untuk R1 nya. Di R1 sampai dengan R3 kita hanya menggunakan 2 warna. Rata-rata untuk setiap baris nanti kita pakainya itu 2 warna ya teman-teman. Kita akan buat R1 sampai R3. Nanti untuk round selanjutnya teman-teman ikuti cara seperti di R1, R2, R3, tapi beda komposisi warna. Nanti saya sertakan foto per roundnya dan pola tulisnya. Kalau nanti misalkan kurang paham, kurang jelas, silahkan tanyakan di komentar ya. Saya tunggu pertanyaannya. Oke, kita buat R1. R1 awalnya kita pakai benang hitam dulu. Setiap awal round itu diawali dengan 2 CH. Untuk pengantar saja 2 CH ini tidak dihitung sebagai 1 DC. Jadi setiap awal round selalu 2 CH dulu. Setiap akhir round selalu slip stitch di atas DC pertama. Ini 2 CH. Kemudian kita akan buat 1 DC sebanyak 5 kali dengan benang hitam. Pada part B tidak ada lagi penambahan stitch, jadi setiap lubang pasti diisi 1 DC. Oke, nah ini kita buat dulu 1 DC pertama, 1 DC kedua, 1 DC ketiga, 1 DC keempat, 1 DC kelima, stop 2 loop. Jadi pada DC kelima itu ambil kan 3 loop DC untuk bikin DC kan, keluarkan 2 saja. Nah sisakan 2 loop seperti ini, kemudian baru ganti warna. Setiap mau ganti warna selalu kayak gitu teman-teman. Jadi DC nya itu hanya disisahin 2 loop pada hakpen baru ganti warna, selalu begitu ya. Jadi ingetin caranya. Ini 2 loop ini, kait benang yang warna merah masukkan di 2 loop untuk menyelesaikan DC kelima yang hitam tadi. Nah ini ganti warna teman-teman ya. Lalu
buat DC lagi di sini sambil selipkan benang merah yang sisanya sama benang hitam. Benang hitam ikut jalan kalau tapestry. 3 loop, sisakan 2 loop saja. Karena merah juga rumusnya cuma 1 merah. Sisakan 2 loop, ganti lagi dengan warna hitam. Nah, ini untuk 1 kali rumusannya. Kalau khawatir lupa boleh tandai dengan peniti penanda. Kalau ingat nggak usah teman-teman ya. Coba saya dekatkan lagi, ini kelihatan nggak? Nah, itu saya terangkan lagi teman-teman ya. Karena R1 ini penting. Kalau udah bagus di R1, round yang lainnya nanti insya Allah bagus. Kita buat lagi seperti di awal ya, mengulangi rumusan tadi. Buat dulu 5 DC hitam. 1 2 3 4. Nah, lihat dulu benang yang belakang. Nah, itu kalau ada yang jendol, tahan benang merahnya, tarik sedikit. Oke, di DC yang kelima tahan 2 loop, ganti warna benang. 1 DC merah, kemudian ganti lagi warna benang. Nah, sudah azan. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan videonya terlalu cepat, teman-teman bisa klik titik 3 di pojok kanan atas ini, pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali. Nah, silahkan teman-teman ulangi dulu, nanti kita akan ketemu di akhir roundnya. Ini 1 DC merah terakhir, selesaikan tetap dengan benang merah. Slip stitch di atas DC pertama. Naikkan benang hitamnya juga. Oke, sudah selesai R1. Kita ke R2. 2 CH dulu, lalu buat 1 DC merah. Tahan 2 loop seperti ini di hakpen. Kemudian ganti warna benang dengan warna hitam. Kita buat 3 DC hitam. 1 2 3. Kemudian ganti warna, lalu buat 2 DC merah. Nah, ini untuk 1 kali rumusnya. Kita akan ulangi lagi seperti di awal. Buat 1 merah, lalu 3 hitam. Kemudian ganti lagi warnanya, buat 2 merah. Nah, seperti ini. Kalau sudah diulangi-ulangi, nanti yang terlihat itu 3 merah 3 hitam teman-teman, seperti itu, 3 merah 3 hitam ya. Oke, silakan dilanjutkan dulu sampai berkeliling. 1 DC merah yang terakhir, selesaikan tetap dengan benang merah, slip stitch di atas DC pertama sambil naikkan benang yang hitam tadi. Kita akan buat R3. 2 CH dulu, kemudian buat 2 DC, 2 kali 1 DC ya. Di DC yang kedua stop, 2 loop, ganti warna benang dengan benang hitam di sini ya. Stop lagi 2 loop karena memang hanya 1 saja hitamnya. Kemudian buat 3 DC dengan benang merah. Nah, ini untuk 1 kali rumusannya. Kita ulangi lagi seperti di awal. Buat 2 DC merah, benang belakang selipkan dengan rapi ya.
Di DC yang kedua ganti warna hitam, di sebelahnya buat 1 DC, tahan 2 loop, kemudian ganti warna buat 3 DC. Nah, seperti itu. Nanti motif yang terlihat seperti ini, 5 DC merah, 1 DC hitam. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, boleh dilanjutkan dulu sampai berkeliling. DC terakhir selesaikan tetap dengan benang merah, lalu slip stitch di atas DC pertama. Nah teman-teman, mulai lagi buat dulu 2 CH ya, baru 1 DC. Nanti tinggal diulangi langkah-langkah pada R1, R2, R3 ini, tapi dengan komposisi warna yang berbeda. Teman-teman bisa perhatikan foto dan pola tulis berikut ini supaya nanti bisa terlihat bagaimana urutan dan cara motifnya. Saya sertakan juga pola tulis untuk membantu pengerjaan. Satu DC terakhir, selesaikan tetap dengan benang hitam, lalu slip stitch di atas DC pertama. Benang yang hijaunya sudah boleh dipotong, nanti ikut naik supaya langsung kita selipkan saat membuat list peci. Baik, ini sudah motif intinya. Kalau motif pecinya, bukan motif, tinggi pecinya itu mau lebih dari 15 cm, teman-teman boleh tambahkan 1 round lagi ya untuk motifnya, atau lebarkan saja list pecinya nanti ya. Kalau untuk anak-anak sih 15 cm itu udah ini ya, udah panjang. Lanjutkan ke pembuatan listnya. 1 CH, kemudian buat 1 SC. Ini sudah pakai benang hitam, benang background, biar senada dengan yang atas. Tadi kan backgroundnya yang atasnya hitam, jadi listnya hitam juga teman-teman. Kalau mau listnya hijau bisa sih, tapi kurang masuk ya, karena ini tadi kan kita udah buat yang hitam. Suara kumbang. Buat SC nya, ini SC biasa, bukan SC back loop. Sambil selipkan potongan benang yang hijau tadi, sisa benangnya. Oke, silahkan teman-teman lanjutkan berkeliling ya. Ini untuk list R1 nya sudah slip stitch di atas SC pertama. Nanti teman-teman silahkan lanjutkan listnya ini hingga beberapa round. Caranya sama, 1 CH dulu, kemudian buat 1 SC di setiap lubang stitch. Kita akan ketemu lagi di round-round berikutnya. Ini untuk 1 SC yang terakhir. Saya di sini hanya membuat sampai R3 untuk listnya teman-teman. Jika sudah slip stitch, chain 1, nanti potong benangnya, lalu rapikan ke bagian dalam peci sini. Gunakan bantuan jarum sulam. Baik teman-teman, itu saja dulu untuk tutorial kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di tutorial berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.